Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebon Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita satu hari ini, baiklah kita mendengarkan sapa ayat harian hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan ayat atau firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu Jemaat HKBP Kebon Jeruk yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026 tertulis pada kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Demikian firman-Nya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, bicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari, jemaat Tuhan, HKBP Kebon Jeruk yang dikasihi Tuhan. Dapat dikatakan zaman yang kita hidupi sekarang juga sama seperti saat mirip dengan zaman Samuel ketika dia masih kecil. Pada suatu masa ketika suara Tuhan terasa sulit didengar, bukan karena Tuhan berhenti berbicara, melainkan karena terlalu banyak suara lain yang memenuhi kehidupan kita. Misalnya, kita sibuk dengan media sosial, kita sibuk dengan ambisi pribadi, ada rasa ketakutan karena banyak hal tentang keinginan dunia dan keraguan dan kekhawatiran. Di tengah kebisuan rohani Israel saat itu, Tuhan justru berbicara kepada seorang anak kecil, bukan kepada para imam besar atau raja, melainkan kepada Samuel, seorang pelayan muda, namun hatinya sangat-sangat peka. Dari peristiwa inilah sejarah baru bagi Israel dimulai. Saudara-saudari, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan datang dan berdiri di sana. Ini menegaskan kehadiran pribadi Allah. Samuel tidak lebih dahulu mencari Tuhan. Justru Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk datang dan memanggil. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan rohani, inisiatif perjumpaan selalu berasal dari Allah. Tuhan memanggil Samuel dengan keintiman. Samuel, Samuel.
Panggilan ganda ini menunjukkan kedekatan dan kesungguhan. Sebagaimana panggilan Allah kepada Abraham, Musa, dan para nabi lainnya. Ini bukan panggilan umum, melainkan panggilan pribadi. Allah mengenal Samuel sama seperti ia atau Allah mengenal kita masing-masing. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk melayani, tetapi juga membangun relasi yang hidup dan taat kepada suara Tuhan. Saudara-saudari, respon Samuel sangatlah sederhana, namun mendalam. Ia mengatakan, bicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Ungkapan ini menunjukkan kerendahan hati, kesiapan, dan ketaatan total. Mendengar di sini bukan sekedar menangkap suara, tetapi sikap hati yang rela dan tunduk kepada kehendak Allah. Saudara-saudari, pada zaman kita sekarang ini atau zaman yang bising ini, ketika kita atau semua orang ingin berbicara, namun sedikit orang yang mau mendengar. Karena itu Tuhan tetap mencari hati seperti Samuel. Samuel mendengar dan menaati suara Tuhan. Hidupnya dipakai untuk mengubah sejarah Israel. Dalam bahasa Ibrani dikatakan somea adeka, yang secara literatur berarti mendengar hambamu. Namun secara maknawi berarti hambamu siap mendengarkan dan menaati. Dengan demikian, ungkapan Samuel bukanlah hanya mendeskripsikan pendengaran, tetapi sikap hati yang rela dan tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Demikianlah juga kita. Ketika kita belajar mendengar suara Tuhan, hidup kita pun dapat menjadi alat perubahan. Biarlah doa Samuel menjadi doa kita di setiap harinya. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami imani dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan lindungan Tuhan. Kami boleh menerima napas kehidupan dan dalam keadaan sehat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan juga perjalanan hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan dari hati, dari tenaga dan pikiran,
dan waktu kami, semua itu menjadi persembahan kepada Tuhan. Biarlah pekerjaan kami juga menjadi tanggung jawab kami kepada-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa melakukan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami sembari hati kami, pendengaran kami juga peka akan suara Tuhan. Biarlah suara Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah sampai kepada kami. Biarlah kami juga seperti Samuel yang senantiasa peka terhadap suara-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan suara Tuhan, membekali kami untuk perjalanan hidup kami dan pekerjaan kami. Juga keluarga kami, anak-anak kami senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, atau apapun yang membuat mereka berbahagia. Biarlah sukacita itu semakin besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan ini, dalam perawatan kesehatan, atau karena sakit, menahun, dan lain sebagainya, biarlah Tuhan sebagai tabib yang agung boleh menyertai dan memberkati mereka, memberikan kekuatan, dan berkati para medis dan obat-obat, makanan, minuman yang dikonsumsi sebagai alat Tuhan untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, satu hari ini kami mau serahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau ya Allah yang menyertai kehidupan kami dan memberkati kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami panjatkan doa, pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.